Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya telah membuat sebuah PPT yang mana PPT ini adalah mata kuliah saya pendidik perkembangan peserta didik, yang mana di PPT ini tersusun oleh yang bernama Reza Jamendra, ini 252010 kelas PTIK 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu faktor genetik yang mempengaruhi perkembangan individu. Nah, ini adalah materi saya. Nah, faktor genetik anak dan orang tua biasanya dilihat dari bentuk fisik. Kenapa seperti itu? Kita bisa melihatnya seperti mata, bentuk hidung, bibir, dan bentuk rahang. Bentuk seperti mata ini, seperti mata anak itu bisa berbeda dengan bentuk mata orang tuanya, dan begitu pun dari mata orang tua. Bahkan mata anak dan orang tua bisa saja sama. Namun, faktor genetik dari orang tua pada anak tidak hanya dari segi fisiknya saja, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan anak. Nah, berikutnya, biasanya perkembangan karakter anak bisa dipengaruhi dengan cara pendidik orang tua. Bagaimana orang tua mendidik seorang anak itu juga akan berpengaruh pada individunya, dan itu juga merupakan oleh faktor genetik dari anak tersebut untuk individunya tersendiri, lingkungan sekitar, dan dari sekolahnya. Namun, tanpa disadari, perkembangan kepribadian anak juga berdasarkan latar belakang genetiknya dan juga dari pengalaman hidupnya. Nah, dari pengalaman hidup itulah seorang anak akan mampu memperlihatkan hasil perkembangan dari individunya tersebut. Yang berikutnya, saya juga telah membuat yang pertama itu mengenai faktor genetik. Yang pertama itu dalam faktor genetik. Apa itu faktor genetik dan genetik versus pengasuhan? Jadi, di sini beberapa aspek perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor biologi dan peran lingkungannya. Nah, perkembangan anak itu dipengaruhi oleh biologi dan lingkungannya. Kenapa? Karena di lingkungan, anak tersebut diajarkan bagaimana untuk berinteraksi dengan sesama orang lain, baik seusianya dan seusia yang lebih tua maupun kecil dari dirinya. Karena di sanalah seorang anak akan menemukan jati dirinya dan mulai membentuk perkembangan pada individunya. Misalnya, waktu dimulainya pubertas sebagian besar disebabkan oleh faktor genetik anak, tetapi juga faktor lingkungan seperti pengaruh nutrisi. Sejak awal kehidupan, faktor genetik dan lingkungan berfungsi untuk membentuk siapa anak dan akan menjadi siapa dirinya. Sementara faktor genetik yang diwarisi orang tua pada anak dapat menjadi peta arah untuk perkembangannya, dan lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana arah diekspresikan, dibentuk atau dibiarkan. Dalam bentuk apa anak tersebut akan berkembang untuk individunya tersendiri. Nah, itulah genetik versus pengasuhan. Nah, di genetik ini, interaksi antara genetik dan pengasuhan tidak hanya terjadi pada momen-momen tertentu atau periode waktu tertentu. Kenapa? Karena ini alami seumur hidup. Untuk memahami perkembangan anak, penting juga untuk melihat pengaruh biologis yang membantu pembentukan perkembangan anak. Nah, di sini ada yang kedua, perkembangan anak masa-masa prenatal. Nah, saya akan membahas itu perkembangan anak pada masa-masa prenatal. Pada awalnya, perkembangan seorang anak dimulai dari sel reproduksi pria atau sperma menembus luar pelindung wanita atau sel telur. Nah, di sini kita tidak akan memperjelas lebih dalam lagi. Namun, jika kita perjelas, masing-masing mengandung kromosom yang berfungsi sebagai cetak biru kehidupan manusia. Apa cetak biru kehidupan manusia? Jika semuanya bergabung, nanti akan membuahkan hasil yang membentuk sebuah kehidupan baru. Gen yang terkandung dalam kromosom ini terdiri dari struktur kimia yang dikenal dengan DNA, asam deoksiribonukleit, yang berisi kode genetik atau instruksi yang menyusun semua kehidupan anak kecuali sperma dan ovum. Semua sel dalam tubuh mengandung 46 kromosom. Sperma dan sel telur masing-masing hanya mengandung 23 kromosom. Nah, ini memastikan bahwa ketika dua sel bertemu, organisme baru dihasilkan memiliki 46 kromosom yang benar. Yang ketiga, cara membedakan faktor genetik anak dengan ekspresi gen sebenarnya. Jadi bagaimana tepat faktor genetik yang diturunkan dari mama dan papa mempengaruhi perkembangan anak dan sifat aslinya memang anak dimiliki?
anak memahami tersebut. Pertama, penting untuk membedakan faktor genetik anak dan ekspresi sebenarnya dari gen tersebut. Bertipe mengacu pada semua gen yang diwarisi orang tua. Fenotipe adalah bagaimana gen anak diekspresikan. Fenotipe dapat mencakup ciri-ciri fisik seperti tinggi, warna, atau mata anak, serta ciri-ciri non fisik seperti rasa atau percaya diri. Meskipun genotipe mama mungkin sangat memiliki bagaimana anak bertumbuh, cara pembentukan karakter anak tersebut akan tetap berdasarkan bagaimana gen-gen yang dimilikinya diekspresikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam gen-gen apa yang dimiliki anak tersebut diekspresikannya. Nah, genotipe mama mungkin sangat diwakili bagaimana anak bertumbuh. Seorang anak yang bertumbuh akan mengekspresikan bagaimana ia pertumbuhannya. Bisa dilihat dengan cara perkembangannya, pertumbuhannya, dan bagaimana anak itu beradaptasi dan berbicara dengan kepada orang lain, terutama orang tua sendiri dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Itu adalah contoh bagaimana cara pembentukan karakter anak berdasarkan bagaimana gen-gen yang dimilikinya. Yang keempat itu dua hal yang mempengaruhi bentuk ekspresi gen pada anak. Ini adalah contoh faktor genetik. Gen pada anak itu reaksi genetik dengan gen lain, terkadang dapat berisi informasi yang saling bertentangan, dan dalam banyak kasus satu gen akan memenangkan pertarungan untuk mendominasi. Jadi beberapa gen bertindak sebagai adiktif. Misalnya, jika seseorang itu memiliki satu orang tua yang tinggi dan satu orang tua yang pendek, maka tersebut mungkin akan membagi perbedaan dengan menjadi tinggi dan rata-rata. Dalam kasus lain, beberapa gen mengikuti pola dominasi resesif. Mungkin anak tersebut bisa saja tinggi gitu. Nah, berikutnya, setelah yang tadi, warna mata adalah satu contoh gen dominan resesif yang bekerja. Gen untuk mata coklat bersifat dominan. Kenapa? Namun untuk mata biru bersifat resesif. Nah, jika mama menurunkan gen mata coklat dominan, sedangkan papa menurunkan gen mata biru resesif, nah gen dominan akan menang dan anak akan memiliki mata coklat. Di sini interaksi gen terhadap lingkungan di sekitar anak. Nah, faktor genetik perkembangan individu pada anak. Faktor genetik ini berpengaruh pada lingkungan, sangat berpengaruh. Di sini lingkungan yang terpapar pada anak, baik di dalam rahim juga dapat mempengaruhi cara gen diekspresikan. Misalnya paparan obat-obatan berbahaya selama dalam kandungan dapat berdampak buruk pada perkembangan anak di kemudian hari. Misalkan, jika orang tua memakai obat-obat terlarang pada masa keusia kehamilan, bisa saja itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak di kemudian hari. Bisa saja anak itu saat besarnya mengikuti bagaimana perilaku dari orang tua tersebut. Tinggi badan adalah contoh yang baik dari suatu sifat genetik yang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Walaupun genetik pada anak dapat memberikan petunjuk untuk tinggi badan, ekspresi tinggi ini mungkin menurun jika anak memiliki gizi buruk atau penyakit kronis. Yang kelima itu, tidak jarang adanya kelainan genetik yang mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis anak. Nah, kelainan genetik tidak bisa sempurna atau terkadang tidak sesuai. Terkadang saat spermatosil telur terbentuk, jumlah kromosom dapat membelah secara tidak merata, jadi semuanya tidak bersatu dengan seutuhnya. Kenapa? Karena jumlah kromosom dapat membelah secara tidak merata, menyebabkan organisme memiliki lebih atau kurang dari 23 kromosom normal. Ketika salah satu dari sel abnormal ini bergabung dengan sel normal, zigot, yang dihasilkan akan memiliki jumlah kromosom yang tidak merata. Dalam beberapa kasus, bayi yang dilahirkan dengan jumlah kromosom yang tidak normal, akibatnya adalah mengidap sindrom dengan serangkaian karakteristik yang berbeda. Dan yang bisa kita katakan itu seorang disabilitas itu adalah orang yang mengidap sindrom dengan serangkaian karakteristik yang berbeda, yang mana jumlah kromosomnya tidak normal. Itu adalah perkembangan dari faktor genetiknya. Nah, sindrom dengan serangkaian karakteristik berbeda dapat kita lihat sebagai berikut. Nah,
Yang pertama, kelainan kromoseks. Sebagian besar bayi baru lahir, laki-laki maupun perempuan, memiliki setidaknya satu kromosom X. Dalam beberapa kasus, sekitar 1 dari setiap 500 kelahiran, terdapat anak yang dilahirkan dengan hilangnya kromosom X yang atau adanya kromosom tambahan. Sindrom Klinefelter, sindrom Fragile X, dan sindrom Turner adalah contoh kelainan yang melibatkan kromosom X. Sindrom Klinefelter disebabkan oleh kromosom X tambahan dan ditandai dengan kurangnya perkembangan karakteristik seks sekunder dan juga ketidakmampuan belajar. Sindrom Fragile X disebabkan ketika bagian dari sindrom kromosom X melekat pada kromosom lain oleh molekul yang sangat tipis sehingga terancam putus. Ini dapat mempengaruhi laki-laki dan perempuan, tapi dampaknya dapat bervariasi. Bisa saja nanti perempuan, bisa saja nanti wanita. Yang kedua itu Down syndrome, jenis kelainan kromosom yang paling umum dikenal trisomi 21 atau Down syndrome. Down syndrome ditandai dengan ciri-ciri wajah antara lain wajah bulat, mata sipit, dan lidah tebal. Nah, pengidap Down syndrome juga mungkin menghadapi masalah fisik lainnya, termasuk cacat jantung dan masalah pendengaran. Hampir semua individu dengan Down syndrome mengalami beberapa jenis gangguan intelektual, tetapi tingkat keparahan dapat bervariasi. Pengaruh genetik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana seorang anak berkembang. Namun, penting untuk diingat bahwa genetika hanyalah salah satu bagian dari strategi rumit yang membantu kehidupan seorang anak. Nah, yang B, nah tadi faktor genetik. Sekarang juga dari sesuai dengan materi yang saya bagikan itu mengenai faktor genetik dalam perkembangan individu. Yang berikutnya juga ada faktor lingkungan dalam perkembangannya seorang anak. Nah, lingkungan ini merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai tidaknya potensi bawaan. Karena di lingkunganlah anak dibentuk, dan di lingkunganlah anak mulai membentuk diri bagaimana perkembangan apa yang terjadi dalam diri anak tersebut. Individu anak tergantung juga pada bawaan anak dan tergantung juga pada bawaan orang tua. Jadi, lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan. Nah, jika lingkungan anak baik, anak juga akan baik faktor perkembangannya. Namun, jika bawaannya itu jelek, itu biasanya tergantung dari faktor lingkungannya yang juga jelek. Nah, di sini sedangkan yang kurang baik akan menghambat faktor lingkungan ini secara garis besar dibagi menjadi yang pertama itu lingkungan biologis atau lingkungan biologis. Lingkungan biologis yang mempengaruhi perkembangan diantaranya ras, suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit kronis, fungsi metabolisme atau kekebalan tubuh bisa juga disebut dengan atau hormon, ras atau suku dianggap menjadi faktor biologis karena bangsa kulit putih Eropa pertumbuhan somatiknya lebih tinggi. Anak jenis kelamin laki-laki sering sakit dibandingkan perempuan, namun belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Pada umur balita adalah umur paling rawan karena balita mudah sakit dan mudah kurang gizi. Kenapa? Balita mudah sakit dan balita mudah kurang gizi karena balita belum mampu membuat metabolisme yang kuat bagi dirinya sendiri. Berbeda dengan orang lain yang sudah dewasa, metabolisme dari orang lain yang sudah dewasa maupun remaja beranjak dewasa, dia mempunyai metabolisme yang kuat dan mampu membantu metabolisme untuk dirinya sendiri atau kekebalan tubuh. Nah, di sini faktor fisik. Faktor fisik mempengaruhi perkembangan seperti cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi, keadaan rumah, struktur bangunan, ventilasi, cahaya. Nah, cahaya ini juga berpengaruh pada perkembangan, kepadatan hunian, radiasi, kemarau yang panjang atau bencana alam lain. Nah, ada bermacam faktor yang mendorong kelanjutan perkembangan motor skill anak yang juga memiliki campur tangan orang tua dan guru dalam mengarahkannya, yakni yang pertama itu pertumbuhan sistem saraf.
Nah, di pertemuan sistem saraf merupakan organ halus dalam tubuh yang terdiri dari struktur jaringan. Saraf sangat halus yang berpusat di central nervous system, yakni pusat sistem jaringan saraf yang ada di otak. Nah, ini sangat pengaruh pada pertumbuhan anak, apalagi pertumbuhan perkembangan individu kan. Nah, jadi inteligensi atau macam-macam kecerdasan anak akan meningkat sekaligus mendorong terjadinya pola tingkah laku yang baru. Semakin baik dan bervariasi perkembangan kemampuan sistem saraf seorang anak, maka semakin baik dan bervariasi pola tingkah laku yang dimiliki. Akan tetapi, jika organ saraf rusak, maka tidak bisa digantikan dan tumbuh kembali seperti organ-organ lainnya. Yang kedua, pertumbuhan otot. Otot merupakan jaringan sel yang bisa berubah dan memancar menjadi unit atau kesatuan sel yang mempunyai daya mengkerut. Di antara beberapa fungsi pokok, otot berguna untuk mengikat organ lainnya sekaligus menjadi jaringan pembuluh darah yang mengalir sari makanan. Meningkatnya tonus atau tegangan otot pada anak bisa menyebabkan perubahan dan peningkatan banyak kemampuan dan kekuatan jasmani yang bisa terlihat sangat jelas dari tahun ke tahun. Nah, yang ketiga itu ada perubahan fungsi kelenjar endokrin. Kelenjar merupakan satu alat tubuh yang menghasilkan cairan atau getah seperti kelenjar keringat. Sementara kelenjar endokrin secara umum merupakan kelenjar di dalam tubuh yang berfungsi hormon mensarankan ke semua bagian tubuh melalui aliran darah. Nah, berubahnya fungsi kelenjar endokrin seperti adrenal dan kelenjar pituitari, yakni kelenjar di bawah otak yang memproduksi dan mengatur banyak hormon yang juga dapat menyebabkan pola baru, macam-macam tingkah laku dan psikologi anak ketika remaja terhadap lawan jenis. Nah, berikutnya itu ada perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Nah, perkembangan berpikir individu ini kenapa dikatakan sangat berpengaruh dalam bentuk bahasa? Karena perkembangan seorang anak juga berpengaruh dalam bahasa. Anak yang berkembangnya secara baik, ia akan mampu mempunyai banyak bahasa di sekitarnya. Jika ia bergaul dengan orang lain yang berbeda negara, dia bisa saja berbahasa negara tersebut. Karena itu adalah perkembangan yang selama ini menjadi semakin baik dan menjadi baik lagi kemudian harinya. Perkembangan individu terlihat dari perkembangan bahasanya, yakni kemampuan untuk membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan juga menarik kesimpulan. Nah, perkembangan pikiran ini dimulai ketika usia 1 sampai 6 hingga 2 sampai 6 tahun, yakni ketika anak sudah bisa menyusun kalimat 2 atau 3 kata. Laju perkembangan tersebut adalah 1,5 tahun di mana anak sudah bisa menyusun pendapat positif seperti ibu makan. Usia 2,6 tahun, anak bisa menyusun pendapat negatif seperti ibu tidak makan. Dan usia berikutnya anak sudah bisa menyusun pendapat kritikan, keraguan, dan menarik kesimpulan. Nah, yang keenam, perkembangan kognitif. Yang keenam itu ada perkembangan kognitif. Nah, apa itu perkembangan kognitif? Jadi, perkembangan kognitif merupakan perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan kecerdasan otak. Sebagian besar psikolog, khususnya kognitivis, yakni ahli psikologi kognitif, meyakini jika proses perkembangan psikologi kognitif manusia sudah terjadi sejak baru lahir. Jadi semua itu sudah terjadi sejak lahir dan merupakan bakal dan juga dasar perkembangan manusia adalah kapasitas motorik dan kapasitas sensori dan batasan tertentu dan juga dipengaruhi dengan aktivitas kognitif. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.